Halo semua, apa kabar? Ada yang habis makan siang kah sekarang? Aku juga habis makan sih, cuma belum belum makan banyak. Oke, kita tunggu 1 menit sebentar ya. By the way, kalian apa namanya? Makan siang di kantor itu ada batagor nggak sih? Sedikit bertanya nih. Karena biasanya yang aku tahu tuh banyak semua kantor tuh punya batagor atau bukan batagor, sorry, gado-gado gitu ya. Kalau aku sih ada gado-gado di kantor naluri sih ada. Gitu. Oke. Oke, kalau begitu kita mulai ya. Sudah waktunya juga. Halo, dan selamat datang di Community Naluri. Community Webinar Naluri yang kedua dalam bahasa Indonesia. Eh, Sebelumnya aku mau nanya, kalian udah ada yang pernah ikut Community Webinar Naluri belum sebelumnya ya? Yang kemarin itu kita punya edisi kesehatan mental, yang speakernya itu Mbak Kisti. Kalau kalian ada yang pernah ikut nggak sih? Coba aku mau tes dulu pakai polling ya. Nih. Di sebelah kanan ada polling. Coba kalian udah pernah ikut belum community naluri? Mungkin yang bahasa Inggris, yang kemarin aku sama Mbak Kisti gitu ya. Oke. Ada yang pernah ikut Mbak Kisti punya, ada yang pertama kali. Oke, kalau misalnya begitu aku sedikit menjelaskan lebih lanjut ya tentang community webinar naluri. Cuman sebelum aku jelaskan lebih lanjut tentang webinar hari ini dan juga topiknya ya, aku mau memperkenalkan diriku dulu. Halo, nama aku Martin Jose, dan aku akan menjadi host kalian untuk hari ini dan juga kemungkinan webinar-webinar berikutnya, gitu ya. Eh, aku dari tim marketing Naluri dan aku hari ini mau menjelaskan sedikit tentang platform kita nih. Mungkin banyak dari kalian yang udah pernah ikut webinar sebelumnya dan pakai Demio, mungkin udah kayak, wah, udah tahu nih cara pakainya. Wah, udah tahu nih apa aja yang bakalan di-expect gitu ya. Cuma kalau misalnya kalian belum tahu, tenang aja, aku bakal kasih tahu cara menggunakan Demio kali ini. Nah, kenapa sih kita menggunakan Demio gitu ya? Karena kita mikir kalau webinar cuma one way aja itu nggak seru. Gimana kita cuma bisa dengerin aja tuh nggak asik lah. Nah, Demio ini platform yang mengutamakan interaktifan, ya itu bahasanya, antara speaker dan juga audience. Jadi kalau kalian mau punya pertanyaan, kalian mau sedikit deep dive lebih lanjut tentang topiknya gitu ya, kalian bisa langsung nanya ke speaker langsung. Ya hari ini kita adalah Albert gitu ya. Nah, kalau kalian mau bertanya, kalian bisa mengajukan pertanyaan, ikutan polling, dan bagian pendapat kamu di sebelah kanan. Itu ada kolom chat, poll, sama handouts ya. Nah, kalau kamu mau bertanya, tinggal ketik di pojok kanan bawah, itu ada type your message. Kalian bisa ketik aja pertanyaan kalian atau pendapat kalian. Tapi kalau kalian mau bertanya langsung ke Albert, speaker kita hari ini, kalian tinggal ketik add, nanti ada Albertnya gitu loh. Nah, itu bakalan didirect ke Albert pertanyaannya. Nah, yang kedua, kalau misalnya kalian mau nanya, cuma kalian malu-malu nih, kalian nggak nggak pede, nama kalian muncul, bisa juga, tenang aja. Sebelum kalian ketik send, biasanya tuh di atas kotaknya itu ada kayak box kecil, ada pilihan send anonymous message. Nah, ketika kalian klik tombol itu, nama kalian tuh nggak bakal muncul di kolom chat. Dan juga aku bahkan Albert nggak tahu juga nih siapa yang nanya hari ini. Nah, dan yang terakhir itu untuk polls kalian bisa lihat di kolom kanan tadi, mungkin beberapa udah banyak yang ikutan. It's easy to follow, dan juga yang terakhir itu adalah handout. Jadi materi hari ini bakalan kita bagiin di bagian handout di sebelah kanan juga, sebelah kanannya polls. Nanti kalian bakal dapetin setelah webinar telah mau berakhir gitu, supaya kalian bisa download dan kalian bisa retrack ulang apa aja sih yang kalian dapetin hari ini. Nah, untuk Demio segitu aja. Aku mau coba mengintroduce coach kita hari ini, namanya Coach Albert. Mungkin kalian udah banyak yang pernah ngobrol sama Albert di aplikasi, atau mungkin udah pernah nge-gym bareng, olahraga bareng, ketemu bareng pas onsite mungkin ya. Nah, since Coach Albert ini sangat-sangat famous, dia adalah number one fitness coach kita di Indonesia nih ya. Aku mau coba undang dulu dong Coach Albert untuk memperkenalkan dirinya nih. Ntar ya, invite on stage. Mari Coach Albert. Mungkin ada yang pernah Coach Albert pernah datang ke kantor kalian nggak?
Kalau misalnya pernah, coba chat di sebelah kanan. Aku mau lihat dulu nih. Ini dia. Halo Coach Albert. Halo. Oke. Hari ini kita mau bahas apa sih, Albert? Kita hanya mau bahas mitos atau fakta sih kalau misalnya kita tetap bisa sukses tapi juga sehat. Karena kan sekarang kita tahu nih, zaman-zaman sekarang banyak banget yang hasil konsernya tuh tinggi, terutama bukan cuma dari kitanya tapi dari perusahaan juga kan. Hmm. Jadi kita mau lihat nih, bisa nggak sih ada work life balance itu gitu. Dan caranya kayak gimana. Jadi hari ini itu kita akan bahas di sini. Oke. Jadi sebenarnya selain kalian yang juga penasaran ya hari ini mau bahas apa, sejujurnya aku tuh juga pengen tahu juga nih, pengen juga sekalian nanya ke Albert gitu ya. Banyak sebenarnya udah banyak pertanyaan yang mau aku tanyain ke dia. Aku juga mau belajar bareng kalian kayak bisa nggak sih di kehidupan yang sekarang ini kita sehat tapi juga sukses. Maksudnya sukses itu dalam arti karirnya lancar ya. Betul ya, Albert ya? Betul. Oke deh, kalau begitu ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Albert boleh memperkenalkan dirinya dulu mungkin, meskipun banyak yang udah tahu, cuma boleh diperkenalkan lagi, siapa tahu ada yang belum kenal kan. Monggo, Bert. Oke, sebelumnya salam kenal semuanya, saya Albert. Kalau teman-teman yang udah pakai aplikasi Naluri, pastinya udah pernah ngobrol sama saya. Kalau teman-teman yang saya datengin kantornya juga yang untuk onsite, pasti udah pernah ketemu sama saya. Ya, saya sudah kurang lebih hampir 6 tahun di bidang kebugaran, dan juga cukup multidisiplin dalam praktisinya. Jadi bukan cuma hanya fitness, tapi ada bidang-bidang lainnya yang saya tekuni juga yang saling membantu untuk membantu klien saya biasanya untuk lebih sehat lagi gitu. Dan selama saya di Nalur ini juga sudah hampir 1 tahun, 1 tahun lebih bahkan gitu. Dan sangat bersemangat banget untuk lihat teman-teman yang semakin sehat gitu, pastinya. Oke, boleh di take over aja, Bert. Apa-apa. Oke, Slide-nya. kalau gitu kita langsung lanjut aja kali ya. Nah, sebelum saya masuk dulu deh, ini saya mau ngasih poll juga nih buat teman-teman yang ada di sini. Kira-kira hari ini tuh udah olahraga belum sih? Gitu. Coba boleh diisi dulu pollnya sebelum saya mulai untuk uh, webinar hari ini. Siapa yang hari ini udah Kalau misalnya olahraga jalan-jalan atau belum pagi itu, olahraga? kalau misalnya jalan-jalan pagi itu kehitung olahraga nggak sih, Bert? Mau nanya deh. Jalan-jalan pagi sebenarnya kategori olahraga itu cukup spesifik ya. Tapi kalau mau kita bilang anggap olahraga, bisa, bisa. Jadi olahraga jalan pagi, jalan sore itu bisa dianggap sebagai olahraga. Jadi kalau misalnya pagi ini udah jalan pagi nih, walaupun cuma 5 menit, 10 menit, berarti sudah olahraga gitu kan. Oke. Wah, Berarti lumayan aku oke nih. udah. Ada yang sudah olahraga pagi ini, keren banget ini yang pagi-pagi udah olahraga. Saya demen banget nih teman-teman yang kayak gini nih. Yang belum olahraga nggak apa-apa, masih ada kesempatan untuk terus mulai. Jadi belum terlambat gitu kan. Oke. Nah, sebelumnya untuk teman-teman yang sudah berolahraga tuh pasti ngerasa ya lebih enak hari-harinya, lebih yang terutama yang olahraga pagi mungkin ngerasa lebih produktif, cenderung biasanya tidurnya juga lebih oke gitu kan. Nah, itu manfaat dari kebiasaan pola hidup sehat kita sebenarnya gitu. Secara nggak langsung, secara nggak kita sadari kita bisa mendapatkan manfaat-manfaat itu. Nah, buat teman-teman yang belum mulai, boleh banget nih coba mulai. Nggak harus pagi, boleh juga mungkin kalau misalnya sukanya siang, ketika jam istirahat, olahraga singkat aja, atau bahkan di malam hari ketika pulang kerja gitu kan. Nah, lanjut, saya punya poll berikutnya nih. Ini terkait gambar yang ada di slide nih. Dari kedua gambar ini nih, buat teman-teman, mana sih gambar yang terlihat normal pada umumnya? Gitu. Jadi pada umumnya di keseharian kita sekarang, mana yang terlihat normal untuk teman-teman ketika kita melihat orang tua, yang ada di pikiran kita tuh apa sih? Gitu. Yang kedua, yang pertama, ada yang jawab yang pertama 1 orang nih, 3 orang. Oke, nah jawabannya balapan ya, mirip-mirip. Sekarang sama, ada 50% jawabannya, porsinya. Oke, nah buat teman-teman yang jawab nomor 2, ini nggak ada benar salah ya, by the way. Nah, buat teman-teman yang jawab nomor 2, itu sebenarnya kan persepsi kita di dalam kehidupan kita, bahwa ketika sudah tua itu pada umumnya normalnya ya sudah begitu. Oh ya, silakan Martin. Tapi kalau misalnya kita udah tua itu, apakah bukannya sudah normal ya badannya kita semakin
mungkin nggak sekuat dulu, makanya kita biasanya mungkin cenderung lebih lemah gitu. Apakah benar kan? Harusnya kan begitu nggak ya? Makanya yang 2 itu lebih normal daripada yang sebelumnya. Betul. Jadi secara biologis kita memang akan cenderung menuju ke nomor 2. Hmm. Tapi apakah itu normal? Kenapa saya pakai kata normal adalah sejujurnya iya dan tidak. Normal ini bisa diganti gitu. Jadi normal, perspektif normal itu kan bisa berbeda-beda ya. Nah, kita bisa loh membuat nomor 1 itu menjadi normal dari generasi kita gitu. Contohnya bahkan dulu generasi yang pakai internet itu sedikit, tapi sekarang sangat normal untuk semua orang pakai internet gitu kan. Sekalipun orang-orang yang udah lebih tua dari generasinya, maksudnya kayak pada zaman dia gak ada internet dan sekarang dia adaptasi untuk pakai internet gitu kan. Nah, jadi bisa loh nomor 1 jadi normal gitu. Jadi bagi teman-teman yang jawab nomor 2 nggak salah, karena memang kondisi kebutuhan kehidupan sehari-hari kita membuat kita menjadi nomor 2 gitu. Tapi kita bisa merubah kita itu menjadi nomor 1 ketika kita sudah di usia tua nanti gitu. Nah, ini akan kita bahas lagi nanti lebih mendalam bagaimana cara kita bisa menjadi nomor 1 ini, di gambar nomor 1 di webinar kita hari ini. Gitu. Nah, untuk yang berikutnya satu poll lagi untuk teman-teman di sini. Coba deh, kira-kira teman-teman di sini, bentar ya, saya keluarin dulu pollnya. Nah, kira-kira teman-teman yang di sini nih, siapa sih yang kerjaannya itu di sini banyak banget aktivitasnya? Kayak aktivitasnya cukup tinggi dalam artian banyak berjalan, bahkan kadang harus berlari, atau bahkan mungkin banyak mengangkat barang-barang yang cukup berat gitu. Coba siapa? Berapa banyak nih teman-teman yang cukup aktif dalam pekerjaannya nih? Kalau misalnya aktifnya itu kita bekerja di depan laptop, tapi kita sering jalan-jalan itu termasuk aktif atau enggak sih sebenarnya? Jalan-jalannya gimana dulu nih? Bawa-bawa laptop jalan-jalan gitu. Kalau aku sih kayak paman gober sih biasanya jalannya muter-muter gitu kalau lagi meeting kan. Oh, Itu kehitung olahraga atau enggak sebenarnya? kita nggak menganggap itu sebagai olahraga, tapi itu tetap namanya aktivitas kan. Kita bergerak. Jadi pasti tetap ada benefitnya. Cuman Oh, tetap masalah ada. bedanya berapa banyak gitu. Jadi kalau bergerak seperti itu, ya bisa kita anggap sebagai salah satu cara kita untuk menjaga kesehatan kita. Jadi valid-valid aja gitu. Kalau kita cuma sambil meeting yang kayak conference call atau gimana, kita pakai earphone, kita jalannya mandir-mandir sambil ngobrol gitu kan. Hmm. Ya, valid-valid aja gitu. Wah, Oh, berarti banyak banget udah. sih teman-teman di sini yang ternyata kerjanya cukup aktif loh. Oke. Kalau misalnya teman-teman yang cukup aktif di sini nih, berarti harusnya kebugarannya itu, kesehatannya itu nggak terlalu terganggu nih sebenarnya gitu. Nah, saya akan masuk ke slide ini. Kita sering lihat gambar evolusi ini ya. Kita mungkin sering belajar waktu kita di sekolah juga ada gambar evolusi ini. Cuman kenapa sih gambar yang ini tuh ada gambar terakhir nih si bapak-bapak gendut ini gitu. Ngapain dia ada di sana gitu kan. Nah, kalau yang kita pelajari dari zaman dulu, evolusi itu selalu ditampilkan ketika kita menjadi bagian manusianya itu tubuhnya cukup atletis seperti yang digambar ini gitu kan. Kenapa seperti itu digambarkannya? Karena pada zaman dahulu memang untuk untuk bertahan hidup mereka perlu berburu dan bercocok tanam. Kedua hal tersebut membuat aktivitasnya cukup tinggi untuk fisik kita sehingga tubuhnya beradaptasi untuk melakukan kegiatan tersebut. Seiring berjalannya waktu, teknologi semakin canggih, kita hanya perlu mengeluarkan sedikit effort untuk bekerja sehingga aktivitas yang kita keluarkan jadinya semakin sedikit, akhirnya terjadilah gambar yang terakhir nih si bapak gendut ini. Kita jadi punya kecenderungan untuk menjadi obesitas karena pekerjaan kita yang semakin dipermudah, secara fisik kita juga tidak terlalu bergerak semakin banyak lagi. Jadinya penumpukan kalori, penumpukan energi itu lebih tinggi dibandingkan kita zaman dulu. Nah, sebenarnya ini kita bisa balikin lagi dengan cara kita lebih aktif bergerak, nggak harus olahraga intens, ya kita mulai dari bergerak secara reguler dulu dan lebih sering dulu dalam keseharian kita gitu. Nah, sekarang kenapa sih kita harus sering bergerak? Dari tadi saya bahas tentang normalnya manusia seperti apa, terus kenapa kita harus bergerak, bagaimana menjaga kesehatan. Nah, di sini saya mau bahas tentang keuntungan kita kalau lebih sering bergerak gitu. Jadi kenapa kita perlu bergerak selain menjaga kesehatan kita itu tadi, ya untuk mendapatkan tubuh kita yang lebih aktif, lebih bugar, ya benefitnya itu sangat-sangat banyak lagi lain-lainnya.
Sebagai salah satu contohnya pastinya ada aspek fisik yang diuntungkan pastinya karena kita bergerak ya, baik luar dan dalam, jadi bisa dari tulang, organ tubuh, bahkan dari luar seperti kulit, otot, itu juga mendapatkan manfaatnya. Lalu ada aspek kesehatan mental juga sebenarnya kalau kita bergerak, untuk lebih sering bergerak atau bahkan berolahraga gitu. Nah, dan semua ini, benefit-benefit ini akan sangat berpengaruh untuk kita di lingkungan kerja kita, untuk kita bisa lebih progressing dalam karir kita, atau bahkan teman-teman yang mungkin buka usaha sendiri, sangat penting untuk menjaga kesehatan sudah pastinya dong, gitu. Kalau enggak, kita nggak bisa hustle, gitu kan. Jadi semakin kuat, semakin uh, tinggi kesehatan kita, kebugaran kita, semakin gampang juga kita untuk hustle, untuk karir atau bisnis kita. Jadi benefitnya itu bukan hanya aspek kesehatan kita, tapi juga di lingkungan hidup kita. Gitu. Aspek kehidupan kita lainnya juga terpengaruhi. Ya. Nah, salah satu aspek yang dipengaruhi tadi saya bilang adalah organ tubuh, yaitu yang utamanya adalah jantung dulu. Semakin kita bergerak, jantung kita akan semakin terpacu, ya, dan ketika tubuh itu diberi stres, diberi tekanan, tubuh itu akan beradaptasi untuk menjadi lebih kuat agar bisa menghandle tekanan tersebut di kemudian harinya. Jadi kalau teman-teman contohnya di sini, sesimpel bergerak, pilih naik tangga dibandingkan eskalator atau lift, terus ngerasa sampai atas tuh ya emang capek, agak sedikit ngos-ngosan, deg-degan gitu jantungnya, ya itu bagian dari si jantung beradaptasi sebenarnya kan. Gitu. Jadi itu malah lebih di-encourage untuk melakukan itu terus dibanding yang lebih pilih ya udahlah gue nggak mau capek gitu kan, lebih pilih naik eskalator gitu. Nah, jadi si jantungnya itu juga terlatih dengan kegiatan sehari-hari kita sebenarnya, atau bahkan yang jalan cukup jauh dari parkiran ke kantoran, ke gedung kantor misalnya. Ya silakan Martin. Ya, kalau misalnya kita berjalan nih, kayak tadi naik tangga gitu ya, kita ada ini nggak sih, ada kayak patokannya seberapa keras kita harus melatih badan kita? Kan kalau latih badan itu kan step by step ya. Itu mau tahu seberapa keras sih harus kita latih di awal ya? Misalkan karena di awal kan yang paling berat gitu loh. Kalau menurut Coach Albert tuh menurut kayak gimana sih? Seberat apa sih untuk latihan pertama gitu loh? Untuk latihan pertama sebenarnya kalau kita ngomong naik tangga sulit ya, karena kan kalau kita naik tangga fungsinya adalah untuk mencapai level tertentu di lantai tertentu. Gak mungkin kan, kayaknya nanti gue cuma kuat lantai 3 deh, tapi mau ke lantai 5 udah nggak usah lagi gitu kan. Ya bisa sih kalau kita sampai lantai 3 terus baru naik lift, cuman lama aja jadinya kan nungguin lift lagi. Tapi kalau kita ngomong masalah seberapa sih kita harus mulai, pada umumnya tubuh manusia itu didesain untuk bergerak secara jangka panjang gitu, secara untuk waktu yang panjang. Jadi untuk level berjalan dari naik tangga itu tubuh manusia bisa sangat-sangat panjang, bisa misalnya kayak berapa lantai itu sebenarnya bisa, cuma misalnya kita mau atau tidak gitu. Nah, jadi untuk level itu tidak akan membuat kita sampai cedera atau ada efek buruknya sebenarnya kalau hanya berjalan kaki dan naik tangga. Paling parah hanya kayak ya, ototnya pegel-pegel ya gitu. Jadi tapi nggak ada resiko yang sangat menyeramkan dari kedua aspek itu kalau misalnya kayak tadi naik tangga dan jalan kaki gitu. Beda dengan ibaratnya kalau kita sebut lari. Nah, ada resikonya karena kan yang jantung yang dipacu itu lebih tinggi lagi gitu. Jadi kalau misalnya naik tangga levelnya harus berapa, sesuai kemampuan. Kalau memang perlu break ya udah berhenti dulu aja naik tangganya, nafas dulu, nah baru nanti lanjut lagi naik. Oh, berarti Simple itu doang kok. Berarti kalau misalnya dipaksakan juga untuk pertama kali nggak baik juga ya berarti ya untuk Oh, jantung ya? pasti. Iya, segala sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Makan aja kalau dipaksa sebenarnya kan nggak baik kan gitu. Oh iya, Bisa betul kita betul. enak, bisa kita muntah gitu kan. Jadi apa yang dipaksa itu rata-rata biasanya nggak terlalu baik. Jadi ya untuk olahraga pun kita ikutin badan kita seperti apa gitu. Nah, jadi tadi salah satu benefit kita untuk bergerak tadi salah satunya pasti ke jantung. Nah, dari jantung ini kesehatan jantung kita semakin baik, kita juga punya sedikit resiko jadinya. Maksudnya resiko kita semakin mengecil untuk mengidap penyakit-penyakit lain. Kayak misalnya kayak penyakit gagal jantung, penyakit kayak kolesterol, itu bisa semakin menurun. Karena ketika kita melatih kardio kita, misalnya yang orangnya suka kardio, itu cenderung kolesterolnya masih lebih terkontrol gitu. Karena ada zat yang membantu untuk menambah HDL kita gitu di dalam darah. Jadi lebih baik untuk kesehatan kita juga. Oke. ADL itu apa sih, Coach? Oh, HDL. Jadi HDL itu salah satu bagian dari kolesterol. Jadi kolesterol itu biasanya ada 3, trigliserida, LDL, dan HDL. HDL ini yang sering disebut sebagai kolesterol baik. LDL itu yang si jahatnya. Nah, dengan latihan kardio biasanya itu
Si LDL ini kenapa bahaya? Karena dia ukurannya sangat kecil dan gampang masuk ke pembuluh darah atau jantung. Ketika kita berolahraga, nah si LDL ini sedikit membesar. Tugasnya HDL adalah membawa LDL untuk dikeluarkan dari tubuh. Jadi semakin banyak LDL yang kita punya, kayak ibaratnya kita punya mobil sampah nih. Kita punya mobil sampah, kita punya truk sampah semakin banyak, sampah yang bisa diangkut lebih banyak lagi, gitu. Oh gitu, oke. Nah, jadi itu sangat membantu untuk kesehatan kolesterol kita juga. Gitu. Nah, yang berikutnya benefitnya adalah untuk otot kita, gitu. Nah, otot ini saya paling suka untuk dipromot ke teman-teman yang berolahraga atau bahkan yang baru mau mulai berolahraga kan. Kalau misalnya pilih olahraganya mau ngapain sih? Pasti latihan beban biasanya. Kalau teman-teman yang udah pernah ngobrol sama saya pasti pernah dapat saran latihan beban, gitu kan. Kenapa? Karena jangka panjang dari manfaat punya masa otot ini itu sangat-sangat banyak. Satu, pastinya kita bisa mendapatkan manfaat seperti yang tadi di gambar pertama, usia tua kita masih tetap bugar. Kenapa sih yang bisa terjadi kayak gambar kedua itu tadi? Karena penyesuaian otot gitu. Jadi setiap tahun, terutama di umur 40 sampai 60 ke atas, itu setiap tahun itu manusia mengalami penyesuaian otot secara biologis. Itu nggak bisa dicegah, nggak bisa di stop. Nah, cara kita meminimalisir penyusutannya adalah dengan latihan dari sekarang menambah masa otot kita, gitu. Nah, penyusutan otot ini sebutnya sarkopenia, gitu. Jadi kalau misalnya kita semakin dilatih ototnya, semakin kita banyak bergerak, semakin dia banyak dipakai, nah itu resiko sarkopenianya kita bisa kecilin, gitu. Jadi tingkat penyusutannya nggak banyak. Terus ketika kita punya muscle yang lebih banyak, itu biasanya metabolisme kita juga meningkat. Jadi teman-teman nggak cepet untuk jadi gemuk gitu. Kalau makan banyak itu nggak langsung naik berat badannya, itu semua diserap oleh otot dulu. Nah, dan lagi semakin dipakai, otot kita kan semakin kuat. Nah, tubuh kita ini sangat-sangat canggih dalam kategori adaptasi dan berkembang. Nah, berbeda dengan kalau misalnya kita punya barang-barang kayak kita beli mobil, beli motor, atau gadget ya, semakin dipakai, semakin mengalami penurunan. HP kita semakin dipakai, semakin kita pakai buat ngecas, baterainya semakin low quality, semakin gampang bocor, gitu kan. Tapi kalau tubuh kita semakin dipakai, semakin kuat, malah reverse, gitu. Dengan catatan kita mendapatkan asupan nutrisi yang tepat dan cukup, dan juga tidur yang cukup sebagai pemulihannya. Gitu. Pasti semua harus diistirahatin. Bahkan kalau laptop dipakai terus-terusan juga kan lebih cepat rusak dibanding yang sering dimatiin, gitu kan. Nah, jadi tubuh kita tuh sangat berbanding terbalik dengan benda sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, oh semakin banyak jalan nanti lututnya gampang cedera, ya harus diperhatikan aspek yang dia lakukan itu seperti apa, gitu. Apakah dia cukup istirahatnya, dia cukup vitaminnya, dia cukup makanannya. Tapi kalau dilakukan dengan sumber yang benar, bahkan performanya bisa 2 kali lipat meningkat, bahkan 3 kali lipat, gitu. Jadi jangka panjangnya itu sangat-sangat baik. Kalau misalnya kita punya kesehatan otot yang lebih baik lagi. Gitu. Oke, berarti latihan aja itu nggak cukup berarti ya? Ada aspek lain yang perlu diperhatikan selain latihan doang ya, betul? Ya benar banget. Jadi 3 aspek yang harus diperhatikan sebenarnya untuk kesehatan kita secara total. Itu ada makanan, ada tidur, dan ada latihan pastinya. Ya, 3 ini saling melengkapi. Nggak boleh ada satu yang lebih banyak dari yang lain. Ya terlalu banyak makan, nggak latihan juga nggak bagus. Begitu juga sebaliknya untuk ketiga hal tadi. Oke, I see. Ya. Kalau gitu benefit yang lainnya apa sih? Oh ini ya. Nah, ini Apa yang paling sering kan, weight yeah. management atau pengaturan berat badan kita. Gimana sih kita bisa mengatur berat badan kita? Nah, benefit salah satu yang saya bilang tadi, salah satunya kalau kita punya muscle mass, kita punya massa otot, gampang banget kita untuk naikin atau turunin berat badan, gitu. Teman-teman yang kayak, oh ngerasa gue udah latihan lama, gitu kan, tapi begitu stop latihan langsung gemuk lagi, gitu. Dia capek-capek begitu makan banyakan dikit gemuk lagi. Nah, dengan sering bergerak, dengan mempunyai massa otot yang cukup, itu gampang banget kita kalau misalnya ngomong masalah untuk mempertahankan berat badan deh, nggak usah turunin dulu. Kita makan banyak tapi nggak naik, gitu kan. At least begitu dulu, gitu. Nah, jadi kita punya massa otot yang cukup itu ngebantu banget, gitu, untuk mendapatkan hal ini, untuk mendapatkan kemampuan ini, bahkan kalau saya sering bilangnya. Kemampuan untuk kita nggak menambah berat badan walaupun makan banyak, gitu. Terus dengan kita sering bergerak aktif, tidak harus olahraga tadi ya. Kalau misalnya kita sering pakai tangga aja, itu kan kita menambah pembakaran kalori kita karena ada kegiatan ekstra yang biasanya tidak kita lakukan.
gitu. Ketika melakukan itu ada pembakaran kalori ekstra, otomatis makanan yang masuk pun langsung dipakai untuk pengeluaran ekstra tadi gitu. Sama kayak kamu punya tabungan, ada yang mendadak nih, langsung langsung kebutuhan mendadak bisa langsung kepake gitu kan. Nah jadi sama di tubuh kita juga seperti itu sistemnya sebenarnya. Jadi sangat gampang banget kalau kita sering bergerak untuk mengatur berat badan kita juga. Semakin oke juga berat badan kita, jauh dari resiko obesitas, semakin sehat juga kita dan lebih jauh lagi dari penyakit kronis pastinya. Gitu. Oke, oke. Nah, ini yang menarik nih, mental health gitu. Kenapa ternyata olahraga itu sangat berpengaruh pada mental health. Nah, teman-teman ini biasanya banyak yang ngerasain tapi tidak sadar. Ya, kenapa kalau misalnya kita lihat teman-teman yang rajin berolahraga, lebih rutin gitu kan, atau punya kebiasaan pola hidup yang baik, cenderung orangnya lebih chill. Cenderung orangnya gampang positive thinking, untuk cari solusi juga lebih gampang. Karena semua itu berpengaruh dari pola hidupnya gitu. Teman-teman yang sering latihan, ketika kita latihan itu, tubuh kita mengeluarkan zat-zat hormon yang langsung ke otak kita. Nah, yang sering dibahas adalah zat hormon endorfin, serotonin, dan morfin. Nah, ketiga zat ini biasanya itu membantu banget untuk level kebahagiaan kita. Ya, jadi kalau misalnya kita habis latihan, biasanya kita kerasa lebih lega. Secapek apapun, sepenat apapun kita habis kerjaan gitu, kalau kita bawa olahraga dulu, kita break, kita olahraga, cenderung lebih relax dulu. Habis itu pikirannya lebih jernih gitu untuk kayak nge-handle lagi tadi ada isu apa sih di kerjaan gitu. Nah, hormon-hormon itu sebenarnya yang banyak orang rasakan tapi tidak disadari banget. Pokoknya tahu-tahu mereka lebih fresh aja gitu. Lebih enak aja habis latihan gitu, habis olahraga, apapun olahraganya itu. Nah, jadi ketika kita mempunyai hormon-hormon ini secara cukup di otak kita, di tubuh kita, biasanya mental kita pun ikut lebih sehat. Kenapa? Kita lebih resilient, lebih tahan terhadap tekanan. Ketika ada tekanan datang itu baik dari pekerjaan atau lingkungan keluarga atau lingkungan pertemanan, kita yang ibaratnya nggak gampang sumbu pendek jadinya, nggak gampang marah-marah. Kita lebih gampang untuk handle situasinya, cari solusinya gitu. Dan pastinya nggak gampang give up gitu. Buat teman-teman yang lagi berusaha untuk naik di jenjang karirnya atau yang lagi ngebangun usaha gitu, bangun bisnis, ini penting banget pastinya. Makanya kenapa sangat diperlukan untuk balancein antara si kerjaan dan bergerak secara fisik tadi. Nggak harus olahraga gitu, tapi ya aktif aja gitu untuk melepaskan tension di tubuhnya yang akhirnya bisa lebih relax dan akan affecting mental health-nya Oke. gitu. Nah, berarti Ya, kalau menurut Coach Albert nih, punya fisik yang sehat itu udah termasuk sehat nggak sih secara overall atau masih kurang sebenarnya? pastinya kurang karena Oh iya. walaupun saya tadi bilang positif body ya, misalnya kita punya kegiatan yang positif, tubuh kita sehat, bisa mempengaruhi mental health kita, tapi sebaliknya juga berpengaruh. Oh. Kalau misalnya kita mental health-nya lebih lebih parah, contoh misalnya saya lagi depresi, gitu kan, saya punya problem, saya depresi, saya nggak bisa latihan, saya nggak bisa istirahat dengan maksimal, saya makan males, gitu kan, otomatis dia akan mempengaruhi tubuh saya karena stres. Jadi stres yang kita rasakan di otak atau di pikiran itu akan langsung mempengaruhi tubuh kita juga Mhm. gitu. Itu kenapa kalau kalau ada orang misalnya stres langsung sakit gitu. Karena secara fisik manifestasinya itu ada gitu. Nah, jadi apakah sehatnya harus dari fisikal dulu? Belum tentu. Fisikalnya harus dari mental health dulu? Belum tentu juga karena orang beda-beda siap mana yang duluan. Oh. Tapi yang pasti adalah dua-duanya harus sehat dan bisa saling membantu. Kalau kita nggak bisa ngerasa, oke, gue nggak bisa pikirin coping mechanism gue nggak bisa cari solusi untuk menenangkan pikiran gue, itu mungkin bisa coba mulai dari fisik dulu gitu. Mhm. Tapi kalau yang tipikal yang ngerasa gue nggak bisa banget nih kalau lagi depres harus olahraga, harus mikir yang lain, nggak bisa, gue harus solve problem ini dulu, silakan. Berarti dia lebih take care untuk mind-nya dulu, pikirannya dulu, mental health-nya dulu, baru ke physical gitu. Nah, Mmm. jadi nggak ada yang absolut siap mana yang harus duluan, tapi yang pasti adalah dua-duanya penting. Ini harus sama-sama sehat lah, ibaratnya gitu. Oh, oke. Berarti dua-duanya benar-benar berhubungan juga gitu ya, nggak cuma fisik sehat, kamu sehat, nggak cuma mental sehat,
kamu itu bisa dibilang sehat gitu ya. Dan Benar. kalau misalnya nih, misalnya sedikit motong, kalau misalnya kalian mau tahu juga nih apakah kalian sudah sehat secara keseluruhan, kalian bisa coba nih ngambil penilaian gratis dari Naluri, di mana kalian ini bisa ngecek kesehatan kalian secara menyeluruh, nggak cuma fisik doang, tapi mental juga gitu loh. Kalian bisa klik linknya di kiri bawah gitu. Oke, boleh dilanjut, Bert? Nice. Boleh banget tuh ambil tes-tesnya, mumpung gratis ya kan, kapan lagi. Nah, selain yang tadi ada jantung, ada otot, ada juga mental health, kita punya benefit-benefit lain lagi yang kita dapatkan dari bergerak sebenarnya. Salah satunya penurunan resiko penyakit kronis. Ya kayak tadi saya bilang, semakin kita jauh dari level obesitas, semakin sehat tubuh kita dan jauh dari risiko penyakit lain. Contoh, hipertensi, kolesterol, gitu kan, diabetes. Orang yang punya obesitas, ketiga resikonya akan lebih tinggi. Kenapa? Dari kita lihat pola hidupnya aja sudah mengarah ke sana, gitu biasanya. Nah, jadi ketika kita lebih jauh dari si obesitas ini, resikonya lebih kecil. Bukan berarti nggak ada, gitu. Karena ada aja kan orang teman-temannya mungkin kurus, tapi ternyata pas dicek medical check up, kolesterolnya tinggi, gitu. Jadi mungkin ada perubahan pola hidup lain yang bisa dilakukan, gitu. Tapi pada umumnya, kalau kita jauh dari obesitas, biasanya akan lebih cenderung lebih sehat, gitu. Nah, kedua tadi adalah kesehatan persendian. Jadi ini juga teman-teman yang mungkin kalau notice kalau pas kita tua nanti gitu kan banyak orang tuanya atau kakek neneknya susah naik tangga, susah jalan. Ya karena simply persendiannya kaku. Kenapa kaku? Ya karena nggak dipakai gitu. Jadi semakin kita bergerak kayak semakin sering jalan aja, jalan kaki, pilih naik tangga, ruang gerak si persendian kita itu dipakai ibaratnya. Jadi contoh kalau misalnya persendian seperti ini tangan saya. Kalau saya selama ini saya cuma batasin sampai sini doang nih, nggak boleh sampai sini. Tubuh kita akan adaptasi. Ketika dia mau ke sini itu nggak bisa. Dia akan stopin aja sampai sini. Karena kenapa? Nggak pernah dipakai di sebelah sini. Gitu. Nah sama dengan persendian di pinggul kita, di kaki kita. Semakin kita sering jarang jongkok, semakin kita jarang melakukan aktivitas dari bawah ke atas, gitu kan. Ruang geraknya nggak dipakai di persendiannya, akan dikurangi oleh tubuh. Karena tubuh itu kayak saya tadi bilang kan, adaptasinya sangat canggih. Apa yang nggak dipakai dia buang, gitu. Sama otot nggak dipakai dibuang juga, gitu. Jadi kalau teman-teman yang pernah melihat kasus misalnya ada orang kecelakaan terus kakinya digips gitu kan atau di perban lama terus kakinya mengecil ya karena nggak dipakai buat apa ngabisin energi ke situ. Jadi tubuh kita adaptasinya seperti itu gitu. Nah jadi benefit-benefit lain tadi kalau kita bergerak terus mempertahankan semua itu, kesehatan persendian, kelenturan otot kita gitu, penyakit kronis semakin menurun, aspek mental health juga semakin oke gitu. Nah, I see. yang berikutnya itu cara bergeraknya. Tadi kan kita udah bahas tuh benefit-benefitnya. Cara bergeraknya itu sebenarnya cukup gampang. Kalau misalnya teman-teman yang mikir, aduh gue nggak punya waktu, gue udah capek kerja, gue mau pulang, mau istirahat, gue nggak punya waktu yang harus bisa gue dedikasiin untuk olahraga 1 jam atau 30 menit bahkan nggak sempat lagi gitu. Pengennya istirahat. Nah kita bisa melakukan gerakan-gerakan itu selama kita bekerja gitu. Jadi, nah kita di sini di fitness di bagian kebugaran itu ada yang namanya 7 gerakan fundamental atau 7 gerakan dasar. 7 gerakan dasar ini adalah semua gerakan yang tubuh kita bisa lakukan, ya. Jadi ini bisa menjadi parameter atau tolak ukur kita untuk mengetahui apakah kita cukup sehat atau belum secara fisik, gitu. Bagi teman-teman kalau misalnya pernah nggak ketemu orang yang nggak bisa jongkok, gitu kan? Atau mungkin kalau mau jongkok itu susah, baik terkendala dari berat badan atau persendian yang nggak bisa aja jongkok sampai bawah gitu. Nah itu udah menjadi salah satu pertanda kalau misalnya ada penurunan fungsi tubuh gitu. Nah salah satu pola gerak yang ada di sini adalah squat, si jongkok tadi, sesimpel itu. Kita ngambil barang mau jatuh ke bawah gitu kan, mau ngambilnya pakai jongkok dulu bisa gitu, atau mau istirahat sambil jongkok nungguin teman lama terus ya udah jongkok dulu aja nggak ada bangku gitu kan. Nah, bisa. Nah, jadi ya teman bayangin kalau kita nggak bisa jongkok, cuma bisa setengah doang gitu, kayak kuda-kuda gitu kan. Lebih capek lagi jadinya bukan istirahat gitu. Nah, jadi sesimpel jongkok aja itu sudah menjadi salah satu bagian dari bergerak yang kita bisa lakukan. Ya, kita bisa lakukan kapanpun dan dimanapun gitu. Nggak harus nunggu pas latihan. Yang kedua ada gerakan hip hinge atau gerakan membungkuk tapi menentukan dari pinggul.
Kebanyakan orang ketika udah capek atau tidak memahami cara kerja tubuh, dia membungkuknya dari punggung. Nah, biasanya yang cedera adalah ketika kita membungkuk dari punggung, kita angkat barang gitu. Nah, biasanya hip hinge ini gerakannya kita paling gampang kalau kita mengambil barang dari lantai. Kita angkat galon misalnya, atau bahkan kita angkat anak-anak kita, anak bayi kita angkat dari lantai, kita mau kita gendong gitu kan. Kan nggak mungkin kita pakai kaki nolakin naik ya. Jadi kita pasti ngebungkuk ke bawah ngambil gitu. Nah, jadi hip hinge juga salah satu pattern gerakan yang kita bisa lakukan gitu. Gerakannya diulang aja tanpa beban juga itu udah sangat bagus banget untuk persendian di pinggul kita. Lalu gerakan berikutnya ada push, ada gerakan mendorong. Nah, gerakan mendorong ini cukup umum sebenarnya ya, bahkan paling banyak yang kita pakai. Makanya kenapa otot kita untuk mendorong biasanya cenderung lebih kuat daripada narik. Orang biasanya push up lebih bisa daripada pull up gitu kan. Karena secara pada dasar kehidupan kita, ya mendorong itu sudah menjadi lazim. Kita dorong motor, kita dorong mobil gitu kan. Ngedorong teman biar keluar dari jalur kita, misalnya gitu kan. Nah, bisa juga gitu. Jadi gerakan mendorong menjadi salah satu gerakan yang bisa kita pakai gitu. Cara latihannya gimana sih kalau misalnya kita lagi di kantor atau gimana? Ya take a break sebentar, bahkan nggak sampai 10 menit, nggak sampai 5 menit. Ngedorong tembok aja. Temboknya sih nggak bergerak, tapi kan kita ngeluarin tenaga, ya kan? Nah, jadi itu sangat membantu banget untuk otot yang dipakai untuk mendorong, gerakan mendorong tadi. Lalu ada gerakan lunges. Kalau yang sering olahraga pasti dengar lunges itu seperti apa, udah tahu nih. Nah, tapi kalau lunges di kehidupan real kita seperti apa? Itu kita bisa lakukan dengan naik tangga gitu. Naik tangganya mungkin 2 step langsung kan lebih tinggi. Jadi ruang geraknya lebih terchallenge, lebih terlatih, ototnya juga lebih terlatih gitu. Atau sesekali kalau iseng-iseng lagi jalan, langkahnya agak jauh gitu, agak jauh ke depan gitu. Nah, itu juga menjadi bagian dari lunges. Kalau misalnya kita mau bilang latihan sambil bekerja ya. Lalu ada gerakan menarik atau pull. Ya nggak harus langsung pull up. Gerakan menarik ini cukup complicated sebenarnya kalau kita mau lakukan di kehidupan sehari-hari. Karena kan nggak jelas sih apa yang mau kita tarik. Paling-paling yang kita bisa pikirin tarik adalah tarik tambang pas satu event 17 Agustus doang gitu kan. Tapi sebenarnya otot-otot yang kita libatkan ketika melakukan gerakan menarik itu sama seperti kita mengangkat barang. Misalnya contoh kita ngangkat anak, itu otot yang dilibatkan dengan menarik, itu sama gitu. Atau sesimpel kalau misalnya kita lagi berenang, kita mau naik ke atas kolamnya gitu, kita pakai tangga gitu kan. Nah, itu gerakan menarik juga gitu. Nah, jadi banyak banget yang kita bisa lakukan sebenarnya, tapi di aspek kehidupan kita nggak harus langsung latihannya. Oke. Kalau misalnya pull sama hip hinge itu kan sama-sama narik gitu, tapi bedanya apa, Coach? Nah, bedanya kalau pull itu bisa cenderung kita pakai otot di bagian punggung dan lengan. Jadi lengannya itu bagian bicep di sini, di atas. Kalau push itu bagian tricep di bawah. Nah, kalau hinge, hip hinge tadi itu pakai otot bokong kita, otot glutes namanya. Glutes dan hamstring ya, itu jadi bagian bokong dan paha belakang gitu. Oke. Jadi berbedanya seperti itu. Jadi ketika kita contoh mengangkat galon atau mengangkat anak gitu, mengangkat anak dari lantai, itu kombinasi keduanya secara nggak langsung kan. Kita ada hip hinge-nya dulu di tahap awal. Ketika kita udah gendong di atas, kita pakai pull sebenarnya otot yang dipakai. Nah, jadi kehidupan sehari kita sebenarnya udah mendapatkan semua gerakan itu, tapi kita kadang nggak ngelakuin karena kita simply udah capek gitu kan. Kita lebih memilih nggak melakukan itu. Nah, yang berikutnya ada gerakan twist. Itu biasanya untuk rotasi badan yang lebih baik, untuk otot core di badan kita. Nah, paling gampangnya kalau misalnya kita nyetir, ya atau teman-teman yang bawa motor, ketika kita mau lihat belakang aja deh, kita kan pasti muter badan gini. Atau mau ngambil barang dari belakang, dari mobil nih gini kan. Nah, kadang kalau nggak dipakai, sama seperti tadi, kita bisa kehilangan kemampuan ini, memutar ini. Jadi, persendian di tubuh kita juga bisa ikut kaku gitu. Sama kalau teman-teman yang nggak bisa ngebungkuk ke depan, terus punggungnya sakit ya sama karena persendiannya mulai kaku karena nggak pernah dilatih ke arah situ gitu. Nah, jadi twist juga bisa kita lihat di keseharian kita seperti apa sebenarnya. Lalu ada terakhir yaitu ada gait, itu langkah kita bagaimana. Langkah kita itu kan akan berbeda untuk setiap gerakan yang kita lakukan. Berjalan dan berlari itu langkahnya beda gitu. Jadi jalan, jogging, lari itu sudah 3 hal yang berbeda. Ketika kita lunges itu juga berbeda gitu. Ketika kita melompat itu juga berbeda. Nah, jadi gait itu lebih fokus pada langkah apa yang kita lakukan dan biasanya cenderung ke gerakan-gerakan dinamis yang mungkin bahkan bisa berpindah tempat
gitu. Gerak lompat, contoh lompat dari samping kiri dan kanan gitu kan. Jadi hal-hal kayak gitu tuh sangat bagus untuk menjaga kebugaran yang kita jarang banget mau lakuin karena ya buat apa gitu kan. Tapi ya sesimpel kalau misalnya kita pernah lihat kalau anak-anak jalannya dengan happy gitu, skipping gitu kan, kayak a little hop gitu. Nah itu juga bagian dari gate gitu yang cenderung overtime kita nggak ngelakuin itu lagi gitu kan. Tapi boleh loh kita ngelakuin itu untuk for fun aja dan kita malah dapat benefitnya. More calories burn, ya banyak kalori yang dibakar, persendian kita semakin oke, koordinasi semakin oke juga gitu. Pastinya otot juga oke karena terlibat juga untuk melakukan itu gitu loh ya. Nah selain 7 gerakan ini untuk menjaga kebugaran kita di kehidupan kita sehari-hari, ada satu lagi yang kita bisa lakukan setiap hari, bahkan harus setiap hari kalau yang ini nggak bisa dilewatin, Duh. itu namanya peregangan atau stretching gitu. Nah ini hal yang sering banget kita tidak perhatikan ya, bahkan teman-teman yang olahraga pun mungkin nggak semuanya melakukan ini gitu, karena kenapa, dia membosankan dan harus makan banyak waktu. Bener, kalau misalnya mau dapat benefitnya makan banyak waktu, tapi kalau kita lakukan setiap hari kita tetap masih bisa mendapatkan benefitnya walaupun waktunya singkat waktu kita melakukan. Nah stretching ini harus gimana sih sebenarnya? Nggak perlu yoga, nggak perlu satu sesi 1 jam sendiri, sesimpel kita habis makan siang atau nggak pas kita kerja di depan laptop nih, kan teman-teman banyak yang kerja di depan komputer nih katanya kan, setiap 1 jam kita berdiri, putar aja dulu badannya ke belakang kursi, berdiri, angkat tangannya gitu kan. Kan pasti mungkin ada yang ngerasa kayak kretek-kretek, badannya jadi lebih enak, lebih ringan. Ya itu dari stretchingnya, karena udah kaku di sini, kita balikin lagi, dia enakan gitu. Stretching itu sesimpel itu gitu. Apalagi terutama kalau misalnya teman-teman yang suka melakukan stretching setelah makan siang, itu benefitnya bisa ada tambahan, yaitu untuk mengurangi risiko diabetes. Jadi stretching itu jika dilakukan dengan benar sudah proven dari researchnya untuk mengurangi risiko diabetes, terutama kalau dilakukan setiap setelah makan. Jadi misalnya habis makan pagi kita mau stretching dulu bentar, boleh. Habis makan siang lalu makan malam gitu. Dan pastinya benefit stretching hanya bisa didapat kalau kita lakukan setiap hari gitu. Oke. Apalagi yang teman-teman yang stretchingnya cuma ringan-ringan doang nih, cuma berapa detik doang gitu kan, karena nggak punya waktu. Alangkah baiknya akan lebih baik lagi kalau misalnya dilakukannya setiap hari dibanding kayak sehari sekali, 2 hari sekali gitu. Oke, kalau misalnya ada nggak sih coach jenis stretching yang kita pakai yang sorry, ada nggak sih coach stretching yang coach Albert rekomendasiin ini ya untuk kita lakuin setiap hari yang mudah-mudah aja, mungkin orang bisa lakuin pas di kantor, pas lagi bekerja, atau mungkin pas lagi bangun tidur gitu, yang nggak perlu space banyak gitu. Ada nggak ya coach? Oke, uh, stretching yang saya rekomendasiin ya, yang pasti yang pertama adalah putar badan dulu ya. Jadi kita sambil duduk pun bisa nih putar badan seperti ini ya. Oke. Nah, lalu bisa satuin tangannya, dorong ke atas Oh, ya, dorong bahunya ke atas. Nah ini aduh, juga enak. bisa gitu ya. Putar tangannya ke belakang doang itu juga bisa gitu. Puterin tangannya seperti ini itu juga oke. Putar pinggangnya, lalu kita misalnya contoh kita berdiri nih, terus kita coba pegang lantainya dengan tangan kita, itu kita ngebungkulkan, nggak harus sampai menyentuh lantai dulu, tapi at least kerasa ada tarikannya di paha belakang kita Oh, gitu. Jadi itu pelan-pelan akan bertambah sampai kita, kalau kita sering lakukan itu akan bertambah kemampuannya, kita akan semakin lentur kan gitu. Tapi ketika kita sudah merasakan ada stretchingnya, ada peregangannya di situ, itu cukup sebenarnya, cukup tahan beberapa nafas ya, jangan lupa nafas saat saat melakukan peregangan gitu kan, tahan beberapa nafas, setelah itu udah kembali bekerja lagi, duduk lagi, atau bahkan sesimpel berdiri dan jongkok aja. Jongkok juga bisa menjadi salah satu bentuk peregangan gitu. Nah dengan sering berjongkok atau sering melipat sendi kita seperti ini, bukan cuma di dada lurus gitu kan, nah, semakin banyak sendi yang kita pakai semakin sehat juga sendi kita gitu. Jadi peregangan ini sebenarnya bukan cuma masalah di otot, tapi juga sangat baik untuk mempersehat persendian kita sebenarnya, karena kan dia melatih ruang geraknya untuk lebih-lebih lagi gitu kan gitu. Nah jadi itu tadi kita udah bahas manfaatnya, apa aja yang bisa kita dapat dari bergerak aktif. Kita juga udah bahas apa aja yang bisa kita lakukan secara simpel di kehidupan sehari-hari kita gitu. Bahkan simpel kayak memilih naik tangga atau jalan kaki dibandingkan naik kendaraan umum. Kalau jauh ya harus kendaraan umum sih, tapi kalau udah dekat ya jalan kaki lah gitu kan. Atau ya. di mall parkirnya agak lebih jauh aja nggak apa-apa, nggak usah dekat pintu dan jalan di parkirannya lebih jauh gitu.
Nah, atau pilih naik tangga seperti tadi gitu. Nah, Oke. kurang lebih sampai situ kira-kira apakah gantian deh, apakah teman-teman punya pertanyaan gitu? Nah, ya sebelum bertanya kayak aku mau merangkum dulu ya. Kayaknya banyak banget sih manfaatnya dari olahraga, nggak cuma bikin bikin badan sehat ya. Yang aku baru tahu tuh tadi kayak, oh ternyata olahraga bisa bikin mental sehat loh. Dan juga eh gue tuh baru ini ya, baru nyobain olahraga pagi sekitar jam 6 pagi lah gitu loh, sebelum bekerja. Dan it proves me kalau misalnya bekerja sebelum berolahraga sebelum bekerja tuh lumayan membantu ya, soalnya otaknya beneran lebih fresh, nggak tahu kenapa. Cuma kan kayak tadi coach jelasin kan, itu ada efeknya gitu loh, buat mental health juga, buat membantu kita fokus segala macem. Dan juga even ke weight management, kayak tadi ada yang coach bilang, oh kalau mau makan banyak pun nggak apa-apa gitu ya. Padahal kan kita kan stigmanya kalau olahraga banyak makannya harus dikit gitu ya, biar stay kurus. Cuma itu sebenarnya juga nggak bener juga gitu kan sebenarnya kan. Kalau misalnya olahraganya seimbang sama kita makannya gitu kan, kita mungkin bisa mengkeep badan ideal kita terus-terusan gitu. Betul sekali. Dan itu kayak menurutku sih sangat-sangat ini ya, insightful banget gitu loh this session. Dan juga sebelum aku mau lanjut ke pertanyaan yang sebenarnya ada beberapa dari kalian yang pas daftar itu udah nanya, aku lihat ada satu pertanyaan menarik nih. Ini dikirimnya anonimus. Aku boleh upin dulu ya ke sini ya sebentar. Boleh. Nih, dibilang nih, Coach Albert, gimana tanggapan Coach terhadap suplemen yang klaimnya itu untuk mengikis visceral fat? Apakah ini perlu diminum atau dengan berolahraga rutin? Apakah suplemen itu tanpa suplemen sudah cukup? Oh berarti olahraga rutin tanpa suplemen itu udah cukup. Atau misalnya nih saya tambahkan ya, atau misalnya kalau olahraga itu harus tambah suplemen gitu loh. Menurut Coach gimana? Oke, sebenarnya kalau saya ini kan sebenarnya bisa dibilang ada dua pertanyaan jatuhnya ya. Ya. Saya jawab yang pertama dulu. Mhm. Ya, satu, visceral fat itu kita harus paham itu apaan. Visceral fat itu adalah lemak yang ada di organ tubuh kita, bukan di bawah kulit. Gitu. Mhm. Jadi itu dua jenis fat yang berbeda. Lalu tanggapan saya tentang suplemen yang diklaim untuk mengikis visceral fat, saya nggak berani menjawab karena satu, saya bukan di bidang gizi, saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Ya, tapi kalau misalnya untuk pertanyaan kedua, apakah berolahraga rutin tanpa suplemen itu sudah cukup? Yes, jawabannya sudah. Gitu. Karena dengan olahraga yang tepat dan cukup intensitasnya dan frekuensinya, visceral fat juga bisa diturunkan. Gitu. Jadi kita nggak harus bergantung pada suplemen. Bahkan suplemen itu kan sebenarnya cukup banyak. Suplemen itu kan artinya pelengkap, gitu kan, nggak wajib. Gitu. Bagaimana sih cenderung apa yang kita dapatkan bisa kita dapatkan dari suplemen, kita bisa dapatkan dari makanan gitu. Jadi apakah tanpa suplemen itu bisa? Bisa banget. Dengan catatan makanannya dicukupin, divariasiin gitu. Mhm. Semakin banyak makannya semakin cukup, kualitas makanannya semakin baik juga nutrisi yang kita dapatkan. Jadi suplemen itu nggak selalu wajib untuk dipakai. Oh gitu. Kalau misalnya kalau suplemen itu nggak wajib, coach itu lebih rekomendasiin kita tuh dapat nutrisi yang kita perlukan itu dari foodnya itu yang real food ya, yang kita masak atau kita beli yang nggak diproses, atau emang nggak apa-apa kalau misalnya kita bergantung sama suplemen-suplemen gitu. Uh, saya sih nggak pernah menyarankan untuk bergantung, tapi Mhm. menjadi tambahan bisa. Jadi tetap kita utamakan dari makanan dulu aja. Kalau dari Oh. makanan udah nggak sanggup untuk memenuhi kebutuhan kita, baru kita tambahin dari suplemen. Itu mempermudah hidup. Gitu. Jadi pokoknya lebih enak juga, nggak harus mikirin yang ini lagi kan, gitu kan. Nah, tapi generally kalau kita punya kapasitas yang kuat untuk makan lebih banyak tanpa suplemen, itu akan jauh lebih baik lagi biasanya. Oh, oke. Berarti Kurang lebih utamain. hasilnya sama kok. Oh, oke. Jadi benar-benar harus kalau bisa diutamain dengan real food dulu nih. Kalau Betul misalnya sekali. baru udah, aduh, kayaknya udah makan banyak, cuma masih kurang, ya udahlah, suplemen masih nggak apa-apa berarti ya. Nggak apa-apa. Tuh. Oh, oke. Thanks. Dan ini tadi untuk pertanyaan apakah ini perlu diminum kan? Apa namanya? Mungkin Coach Albert bukan the best person ya untuk menjawab ini. Tapi kalau misalnya kalian mau nanya-nanya lebih lanjut tentang apakah ini perlu diminum, tenang, kalian bisa tanya sama dietitian kita. Semua ada di aplikasi Naluri gitu loh. Kalau misalnya dietitian kita, nanti kalian bisa ngobrol dengan siapa namanya? Ada coach Clara kita. Oh iya, sama ada Coach Clara, ada Coach Salma gitu. Ini semuanya ada di aplikasi Naluri.
tinggal one tap away, kalian buka, kalian ke kolom chat, cari namanya dietitian. Kalian bisa tanya di situ. Karena di sini tuh kita percaya kesehatan itu perlu banyak banyak mata ya untuk membantu. Kalau misalnya fitness, ada coach Albert. Kalau misalnya diet beda lagi, mental health beda lagi, dan mungkin kalian butuh pengetahuan tentang obat-obatan. Kita ada farmasis juga lengkap, semua ada di aplikasi Naluri. Oke, sekarang yang next question ini juga menarik nih. Ini dari Mbak Lia. Bentar ya, aku bawa ke atas. Dibilang, mau nanya dong, kakak, agar recovery otot lebih cepat, disarankan kita hanya minum whey protein atau bisa tambah kreatin. Mungkin aku mau tahu juga nih, Dok, apa namanya coach? Bedanya whey protein sama ini apa sih? Oke. Kreatin itu. Whey protein ya, pada umumnya protein gitu, dan kreatin. Itu sebenarnya adalah bagian dari jenis amino asid. Amino asid itu ada, asam amino itu ada beberapa jenis. Nah, salah duanya dulu si kreatin dan protein. Gitu. Nah, fungsi mereka itu berbeda biasanya. Protein itu adalah kalau kita analogikan itu sama kayak semen. Gitu. Otot kita adalah batu batanya. Tanpa si semen, batu bata kita nggak bisa kokoh kan kalau kita mau bangun jadi sesuatu. Nah, jadi protein itu disebut sebagai zat pembangun. Pembangun itu artinya apa? Zat yang membuat sesuatu gitu. Untuk membuat otot lebih besar, untuk recovery otot ya pastinya bisa dong. Nah, tapi protein tidak sampai situ. Protein itu bahkan sampai ke untuk perbaikan kulit, perbaikan tulang, perbaikan rambut, itu semua berpengaruh dari protein. Nah, untuk recovery otot, yes, perlu protein, tapi lebih ke untuk mempertahankan massa ototnya. Gitu. Nah, kreatin apakah berpengaruh untuk recovery otot? Sebenarnya nggak begitu, gitu. Karena si kreatin ini fungsinya adalah memberikan tenaga di dalam otot, gitu. Nah, kedua hal ini sebenarnya kita selalu bisa dapatin dari daging-dagingan atau bahkan bisa dari susu, gitu. Cenderung kalau kreatin udah pasti dari daging sih, gitu. Jadi ketika kita makan daging, kita dapat dua-duanya. Makanya kenapa kalau kita makan daging doang, kita masih bisa berfungsi, kita masih bisa beraktivitas karena ya ada kreatinnya tadi. Jadi sumber tenaga kita bukan hanya dari gula, gitu. Nah, apakah perlu tambah kreatin atau tidak untuk recovery otot? Nggak perlu sebenarnya, karena kreatin fungsinya lain. Kreatin itu fungsinya untuk performa olahraganya, gitu. Itu pun nggak langsung, harus ada fase penggunaannya selama berapa lama, baru kalau bisa kerasa dari hasil konsumsi kreatinnya, gitu. Jadi kalau misalnya kalau mau diminum boleh, tapi tidak akan mempengaruhi recovery otot, gitu. Tapi kalau misalnya untuk protein bisa membantu, tapi juga nggak yang di-expect langsung akan mengurangi sakitnya kalau misalnya kita habis olahraga. Gitu. Tetap akan lebih baik kalau olahraga itu besoknya kalau misalnya ada sakit, perbanyak bergerak, perbanyak stretching, gitu, biar aliran darahnya ke otot lebih lancar. Oh, akan lebih membantu. Kalau begitu dok, coach boleh tahu nggak sih seberapa banyak sih protein yang harus kita konsumsi setiap harinya, gitu loh? Ada nggak takaran fixnya gitu atau cara menghitungnya deh? Ada nggak? Oke. Jadi takarannya itu kalau pada umumnya untuk kita untuk hanya menjadi sehat ya, kebutuhan nutrisi kita itu sekitar 0,8 sampai 1 gram per berat badan kita. Gitu. Bisa kita ambil 1 gram ya. Contoh misalnya kalau berat badannya 60 kilo, berarti kalau 1 gramnya berarti kita perlu 60 gram protein per hari. Bukan dagingnya, proteinnya, kandungan proteinnya. Gitu. Nah, kalau misalnya untuk yang ingin meningkatkan massa otot dari latihan beban, ya, atau bahkan mempertahankan massa otot, ada baiknya mengkonsumsi lebih. Biasanya disarankan sampai 2 gram per berat badan. Berarti kalau berat badannya itu 60, dia harus mengkonsumsi sekitar 120 gram proteinnya doang. Gitu. Karena cenderung pada pola makan orang Indonesia, protein dan serat itu sangat-sangat kurang. Gitu. Jadi ketika kita berusaha untuk mencapai 2 gram, karena mencapai lebih, otomatis kita paling banter bisa dapat 1 gram tadi kan, si yang setengahnya. Gitu. Itu akan jauh lebih baik daripada kita cuma target yang 1, tapi malah dapat di bawahnya. Oh, oke. Dan ini sepenting itu nggak sih? Apa kayak misalnya kalau kita olahraga tanpa mengonsumsi protein yang cukup, dampaknya apa sih? Mau tahu coach? Dampaknya pasti
peningkatan massa ototnya sangat-sangat terhambat. Hmm. Bisa, tapi lama banget gitu. Jadi kayak ya bisa dibilang kalau teman-teman yang merasa angkat beban udah lama tapi sia-sia, cek lagi istirahat dan makanannya gitu. Hmm. Kalau misalnya sudah cukup dua-duanya, cek lagi apakah intensitas proteinnya sudah cukup gitu. Nah, jadi apakah proteinnya penting? Penting banget. Karena sebenarnya protein itu kan asupan harian. Kita nggak latihan pun kita perlu protein itu gitu. Untuk kesehatan tadi kan kesehatan rambut kita, kesehatan tubuh kita perlu Oh, proteinnya sendiri gitu. Jadi regardless kita latihan atau tidak, penuhilah protein sudah pasti gitu. oke oke. Berarti protein emang fungsinya banyak ya, nggak cuma buat otot doang ya? Oke Benar oke banget, ngerti. banyak banget fungsinya. Oke. Cuma kembali lagi ke pertanyaan Mbak Lia, semoga menjawab ya Mbak Lia ya. Kalau misalnya whey protein itu perlu, cuma kalau bisa tadi mungkin ditarik kembali dari jawabannya Coach Albert, protein juga bisa didapetin dari makanan sehari-hari. Cuma kalau mau dikonsumsi, whey protein boleh, dan juga satu lagi juga boleh gitu ya. Tapi bukan berarti dua-duanya harus gitu loh. Nah, Betul. sebenarnya kita tinggal 4 menit lagi nih dari jam 2, Coach. Aku mau nanya deh, kalau misalnya kita tambahin dua pertanyaan lagi aja, boleh nggak? Boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh banget. Oke, ini nih pertanyaan yang dititip dari pas mereka daftar ya. Yang pertama tuh, biar badan sehat, badan bagus, dan six pack perut itu perlu olahraga apa sih, Coach? Oke. Jadi ada dua hal yang harus kita lihat ya di sini ya. Mempunyai badan six pack itu nggak perlu olahraga Mhm. sebenarnya. Yang kita perlu adalah menjaga pola makan kita. Oh. Nah, kalau badan bagus dan sehat, nah ini perlu olahraga plus makan plus tidur yang cukup gitu. Nah, sebenarnya pada umumnya olahraga saya jawab dulu deh Pak. Apa yang olahraga yang bisa kita lakukan banyak. Apapun itu pasti bisa. Bisa dari kardio doang, lari untuk mendapatkan six pack bisa. Mau latihan beban doang itu bisa. Mau kombinasi dua-duanya lebih bagus lagi. Hmm. Ya, jadi intinya olahraga apa yang bisa kita lakukan semuanya bisa gitu. Tapi kalau kita ngomong masalah six pack gitu kan, six pack itu kan sebenarnya adalah tanda dari kita mempunyai kadar lemak tubuh yang sangat rendah, yang cukup rendah lah, relatif rendah, bukan sangat rendah ya, cukup rendah. Jadi untuk mendapatkan tahap ini ya perlu diatur aja pola makannya gitu. Dan sebenarnya mempunyai lemak yang rendah dalam tubuh itu belum berarti sehat gitu. Hmm. Jadi six pack itu enak dilihat, tapi belum tentu worth it untuk tubuh kita sebenarnya. Kalau punya di kadar sehat ya bagus, kalau misalnya enggak ya nggak apa-apa juga sebenarnya kan. Tapi kembali lagi ke preferensi masing-masing. Gitu. Oke oke. Dan apa dari tadi tuh bahas tentang mungkin tentang olahraga, tentang makan gitu-gitu ya. Nah, aku mau kasih tau juga nih ke kalian-kalian, kalau misalnya kalian mau tips-tips tentang makanan, olahraga gitu, video-video olahraga, kalian bisa langganan juga nih ke community Naluri, community newsletter. Caranya ada di sini, ada di sebelah kiri kalian, itu cara kalian berlangganan juga. Selain kalian bakalan nemuin tips-tips yang tadi Coach Albert mention, kalian juga bisa temuin informasi tentang the next webinar, itu bahas apa aja sih segala macam, ada di situ semua. Jadi nggak cuma tips kesehatan, tapi juga the next webinar seperti apa, dan juga mungkin sedikit news tentang naluri gitu sih. Nah, Coach, terakhir nih, pertanyaan terakhir banget. Minimal kita harus olahraga itu berapa kali sih seminggu yang dalam takaran sehat? Gitu. Menurut Coach apa Oke, gimana? kalau kita hanya ingin menjaga kesehatan, kita bilang sesi olahraga ya, bukan aktivitas fisik sehari-hari. Mhm. Kalau kita ngomong olahraga itu rekomendasi dari WHO itu minimal 150 menit per minggu. Oh. Itu artinya kalau kita lakuin tiap hari, 150 menit itu adalah 30 menit per hari selama 5 hari. Ya kan? Nah, itu juga harus dilihat intensitasnya. Kalau misalnya bisa, itu di intensitas sedang biasanya disalaninya. Tapi kalau misalnya kita bisa latihan sejam, ya which mean 60 menit, ya kita latihan 3 kali seminggu, itu sudah cukup. Nah, tapi biasanya 150 menit ini, itu adalah indikator untuk latihan yang kardio sifatnya. Oh. Jadi di atas 150 menit per minggu tadi, boleh ditambah lagi minimal 2 kali untuk latihan kekuatan atau latihan beban. Sesimpel kita push up atau squat di rumah, kita plank, sit up, leg raise, nggak harus ke gym, tapi ada setidaknya gitu. Oh, oke oke. Berarti olahraga yang tadi dimaksud itu kebanyakan kardio dan juga
untuk strength trainingnya itu nggak perlu gym, tapi untuk kalis teknik aja juga udah cukup ya, coach ya? Betul. Pakai body weight aja Oh, sudah oke cukup. oke. Dan ini karena kita mungkin udah jam 2 juga nih, coach, gue mau ini dong, mau dapetin satu final tips dari Coach Albert tentang kesehatan kita, tentang cara kita menjaga kesehatan. Menurut coach gimana? Ada nggak satu final tip? Final tips ya, mungkin lebih ke advice, yaitu untuk berusaha ngebalancein waktu kita latihan dan bekerja dari sekarang sedini mungkin. Karena selalu ingat untuk investasi kepada diri kita sendiri sebelum ke yang lainnya. Semakin kita mulai dari sekarang untuk tetap sehat, kedepannya juga kita semakin oke, baik kita dalam berkarir dan atau kita ngebangun bisnis, itu akan benefitnya akan lebih baik dibanding kita hustle sekarang terus akhirnya jatuh sakit, terus lalu perkembangannya harus terhambat dulu untuk bisnis ataupun karirnya gitu sih. Jadi mungkin advice-nya atau tipsnya adalah usahakan selalu balance dari sekarang, sempatkan untuk bergerak aktif atau latihan gitu sih. Oke. Menurutku sih, gue juga banyak belajar banget ya dari sini ya, kayak dari tadi dampak dari olahraga apa yang bisa dilakukan, dan efeknya tuh kalau orang sehat itu nggak cuma dari olahraga doang, tapi juga bisa ngefek ke mental health juga. Itu kayak so many things that I learned today juga sih, bareng Coach Albert gitu ya. Juga buat kalian nih, kalau mau save handout untuk webinar kali ini, aku bisa kasih kalian ada di pojok kanan atas nih untuk materi hari ini. Kalian bisa save dulu dan mungkin mengingat-ingat kayak apa aja sih yang Coach Albert ceritain hari ini. Dan juga tenang aja, untuk webinar ini semua direkam dan bakal dikirim langsung ke email kalian masing-masing. Nanti kalian cek aja gitu loh. Dan juga yang terakhir, sebelum kita mengclose sesi ini, aku mau bilang terima kasih banget untuk semua yang udah datang. Dan terakhir aku mau mungkin minta feedbacknya dari kalian untuk apa aja sih yang bisa kita improve ke depannya, supaya webinar itu nggak cuma asik, tapi juga jadi insightful lagi ke depannya gitu loh. Mungkin itu aja. Aku mau say juga thanks juga untuk Coach Albert yang datang hari ini dan menjelaskan banyak hal gitu ya ke aku dan teman-teman juga ya. Aku bakal see kalian semua di webinar berikutnya tanggal 13 Juni bersama Mbak Arienda. Ya, for now aku mau say thank you dan goodbye semuanya. Thank you, bye bye. Bye bye.